Kita membaca surat Al-Fatihah, diri kita masing-masing, kita ruqyah diri kita, kita bertazkiyah, membersihkan qalbu kita dari hal-hal yang negatif yang menimbulkan jiwa kita menjadi kotor. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki nafsu yang mutmainnah, yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mendapatkan nikmat, senantiasa bersabar ketika mendapatkan ujian dan penderitaan, senantiasa ikhlas menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa sesegera mungkin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita berbuat salah dan dosa. Mudah-mudahan kita juga dijadikan orang yang ahli dan gemar bersilaturahim, menjalin silaturahim dengan siapapun, kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun, dengan memanfaatkan potensi diri dan kompetensi yang dimiliki oleh diri kita masing-masing, serta memanfaatkan berbagai kesempatan untuk berkolaborasi, menjalin kerjasama dalam keadaan fisik, bertemu, ataupun dengan memanfaatkan media yang tersedia secara arif dan bijaksana. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dari silaturahim ini, mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mendapatkan rezeki yang thayyibah dan barokah, mendapatkan kesempatan untuk terus-terusan berupaya meningkatkan kualitas diri, baik kualitas keilmuan, kualitas amal, maupun kualitas ruhaniah kita, sehingga pada saatnya kita akan mendapatkan kesempatan badan yang sehat, kemudian juga ilmu yang cukup untuk menjadikan diri kita ini mengalami kehidupan dengan sebaik-baiknya, dan kita mampu beramal maksimal dengan panca indera kita, dan kita bermohon dipanjangkan umur, digemarkan membaca Al-Quran, dan kita bermohon diwafatkan husnul khatimah. Juga kita berharap dimasukkan ke dalam surganya Allah, dipanggil dengan panggilan indah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban, Allahumma inna nas'aluka amalan taqabbalan, Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syarrika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka al-ijabah bil barakal Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم عليهم ولا الضالين آمين. Mari Bapak Ibu tiupkan ke telapak tangan kita bacaan surat Al-Fatihah kita dengan rumusan sholawat, dan kita ucapkan ke seluruh kita dengan jumlah musabah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu masih pada hidup? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi
syukur. Kita hidup tidak hanya sekedar hidup, kita ingin hidup sesuai dengan kehendak yang memberi hidup, yaitu Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita ini menjadi ahli ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kata Allah melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita beribadah, kita diberikan petunjuknya, berikan contohnya. Petunjuknya berupa kitab suci Al-Quran yang merupakan hudal linnas, petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, berikan kesempatan kepada manusia untuk tahu banyak hal, untuk belajar banyak hal dan mampu membedakan nimbang-nimbang mana baik mana buruk. Dan Allah sudah mengilhamkan ke dalam kalbu kita berupa fujur dan takwa. Wa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi setiap insan sudah diberikan bekal dalam hidupnya untuk mampu mencerna kehidupan ini, apakah akan menjadi syukur atau akan malah tidak, akan sebaliknya. Mudah-mudahan hari ini kita termasuk yang bersyukur, dan kesyukuran kita ungkapkan dalam qalbu, kemudian dengan lisan dan juga dengan amal perbuatan kita. Tekadkan dalam diri, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Mohon kepada Allah, Rabbi zidni ilma warzuqni. Mohon diberikan ilmu dan diberikan rezeki berupa kepahaman sehingga kita mampu beramal dengan benar. Dan kita selaku manusia yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dengan saat ini mendapatkan hidayah, tentunya kita bersyukur agama Islam diberikan sehat wal afiat, diberikan kesempatan berinteraksi dan bersilaturahim, baik yang langsung bertemu ataupun yang lewat media digital yang insya Allah barokah bagi kita semua, karena tanpa harus berangkat, tanpa harus mengeluarkan biaya, kita bisa dari rumah masing-masing, dari kamar kita masing-masing, dari beranda, dari teras kita masing-masing, untuk sama-sama ikut bahagia istiqamah berjamaah membaca Al-Quran dengan tema jinten. Jinten yang ngajinya unggal dinten untuk mencapai mutmainnah, mencapai ketenangan. Haji unggal dinten untuk mencapai ketenangan. Mana buktinya? Kan harus selalu ada bukti. Kalau sekarang Bu ya Pak, kalau ngaji itu apakah benar kalau ngaji unggal dinten itu akan ada buktinya? Insya Allah buktinya berupa ketenangan. Kenapa berupa ketenangan? Karena Al-Quran ini adalah bacaan yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala dan diterima oleh Nabi Muhammad SAW sebagai wahyu. Dari mulai ayat pertamanya disuruh membaca sampai ayat terakhirnya pengakuan dari Allah bahwa Allah ridho bahwa agama Islam ini agamanya kita semua, agamanya Nabi Muhammad SAW, dan kita mencontoh Rasulullah. Ya, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina, kata Allah di dalam surat Al-Maidah ayat ketiga. Dan ketika menjalankan semua yang diperintahkan Allah, maka satu-satunya manusia yang dipercaya untuk menjalankan, dimulai dengan membaca sampai dengan menikmatinya, adalah Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Beliau menerima wahyu sekaligus juga bertugas untuk menyampaikan kepada seluruh umat manusia. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatul hasanah. Ajak manusia-manusia itu ke jalan Allah dengan penuh keilmuan, dengan penuh bijaksana, dan dengan contoh teladan yang baik. Kita tahu bahwa Rasul adalah contoh teladan. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Yuk kita laksanakan, kita ikuti teladan Rasul. Dan Rasul ketika memberikan teladan, ada yang diucapkan, ada yang dicontohkan dengan perbuatan, ada juga yang dengan cara dibiarkan kalau orang-orang itu berbuat. Mudah-mudahan kita termasuk yang memahami bahwa
Bahwa itu semua tertuang dalam kitab-kitab hadis. Jadi ada Al-Quran, ada hadis alias sunnah Rasul. Kalau manusia akan berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis, maka dia akan tenang tentram hidupnya. Bagaimana dia bisa mengamalkannya? Allah berikan petunjuk. Ya, ketika kita bertekad iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah ya Allah kami menyembah dan hanya kepada Engkau lah kami mohon pertolongan. Allah memberikan petunjuk cara mendapatkan pertolongan Allah, yaitu ista'inu bis sabri was salat. Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan cara sabar dan sholat. Sabar puncaknya berupa saum, pengendalian diri. Sholat puncaknya adalah yang dicontohkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sholatlah sebagaimana aku sholat. Jangan bikin-bikin sholat baru gitu ya. Sholatlah sebagaimana aku sholat. Shollu kama ro'aitumuni usolli. Sholatlah sebagaimana aku sholat. Jadi kalau kita mendengar Rasulullah sholat 5 waktu, kita tinggal laksanakan. Kalau mendengar Rasulullah rawatib, kita tinggal laksanakan. Mendengar Rasulullah sholat duha, kita tinggal laksanakan. Mendengarkan Rasulullah sholat tahajud, kita tinggal laksanakan. Dari mana tahu itu semua? Tentunya dari para ulama, dari para sahabat, ya, para aulia yang sampai kepada kita adalah berupa keilmuan. Mudah-mudahan kita termasuk yang benar mendapatkan ilmunya dan kita mewadahi ilmu itu dengan benar. Ketika sudah mendapatkan ilmu itu, Rasul juga menyampaikan khairun nas, ya, man qala umuruhu wa sunah amalu. Sebaik-baik manusia adalah yang panjang umur dan soleh amal. Jadi orang yang ilmunya banyak, ilmunya baik, amalnya itu soleh, dan insya Allah kalau diberikan panjang umur, dia akan terus-terusan dalam keadaan bermanfaat. Karena sebaik-baik manusia, kata Rasul, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya bagi manusia yang lainnya. Dan ketika berbagi manfaat, tentunya diri ini harus pandai bersilaturahim. Tetapi jangan lupa ketika kita berinteraksi dengan semua manusia, Allah Subhanahu wa taala juga menekankan bahwa setiap insan hanya akan mempertanggungjawabkan apa yang dia perbuat, apa yang sudah dia lakukan, apa yang sudah dia jadikan dalam amalan kehidupannya. Wala taziru waziratu wizra. Manusia yang satu dengan yang lain akan mempertanggungjawabkan perbuatannya dan satu orang pun tidak bisa menanggung beban dosa orang lain. Ya. Jadi jangan sampai kita beranggapan bahwa kalau seandainya ada orang berbuat salah kita berdosa. Enggak, sebatas kita mampu ngajaknya, mampu sama-sama beramar ma'ruf nahi mungkar. Dan itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair ta'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ya, akan ada sekelompok manusia-manusia yang dalam kehidupannya itu di antara kalian akan selalu mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Mengajak selalu kepada kebaikan. Mudah-mudahan kita termasuk yang mengajak kepada kebaikan. Bagaimana cara kita mengajak kepada kebaikan? Tadi disebutkan minta pertolongan hanya kepada Allah. Dan ketika minta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat, ingatlah bahwa inna sholati li zikri. Sholat itu adalah bukti kita eling kepada Allah. Ya, bukti kita zikir eling kepada Allah yang puncaknya berupa sholat. Ya, ala bizikrillah tatmainnul qulub. Orang yang eling kepada Allah hatinya itu akan tenang. Jadi lamun Bapak Ibu sok mineng gede ambek, gerasa busuk, ya, sok teu sabaran, eta teh berarti teu eling ke Allah. Ya, teu tenang, ya, hatena. Lamun teu tenang berarti teu eling ke Allah. Teu eling ke Allah berarti salatna butut, ya, salatna goreng. Sholat butut di Al-Quran disebutnya sahun, ya, sholat butut ya Bu, sholat goreng, berenan, naon acak-acakan punya atau naon, suwe, narobek sholatna, nu alus mah sholat hasiun anu bersih,
Iya, anu lucu ningali teh. Lamun ningali jelema anu husuk salatna resep teh Bu. Resep. Tapi lamun anu ningali salat nu siga ucang angge, rasaan teh betah betulnya di sholat malah jadi cara rangga. Padahal kudu mun geus sholat jadi makin sehat pada deh. Lamun geus pada geus sholat sehat. Sebab apa? Sholat dimulai dengan berwudu, bersih-bersih diri, bersih-bersih hati, menghadap Allah Subhanahu wa taala, mantap ya, menghadap kiblat. Setelah menghadap kiblat, kita membaca ungkapan-ungkapan yang ada dalam bacaan sholat. Kemudian kita menyatakan berbagai hal kepada Allah sampai menyebutkan at-tahiyyatu barakatuh sholawatu thayyibatul lillah, segala kenikmatan, segala karunia, segala yang namanya kehormatan, thayyibah, barokah, dan juga sholawat semuanya dari Allah. Jadi ya, alhamdulillah. Nah, ketika kita ingin melakukan itu semua, Rasul memberikan petunjuk, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Belajar dimulai dengan membaca, kemudian mencoba sedikit demi sedikit memahami. Setelah memahami, laksanakan, amalkan. Setelah amalkan, amalan ini harus sampai nikmat supaya ketagihan beramal. Setelah nikmat, beja-beja, kabatur, sampaikan, dakwahkan, syiarkan kepada orang lain sehingga orang lain akan tertarik. Dan itulah yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau membaca Al-Quran sejak diperintahkan iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, tidak pernah berhenti. Al-Qur'an itu terus-terusan dibaca yang sudah diturunkan. Jadi Rasulullah itu setiap hari membaca Al-Qur'an yang sudah diturunkan, ya, yang sudah diturunkan dibaca setiap hari. Ingat Bapak Ibu, salah satu bukti cinta kita kepada Allah adalah kita membaca Al-Qur'an. Cinta Allah bukti yang pertamanya adalah membaca Al-Quran. Bukti cinta kepada Allah yang kedua adalah bertakarrub dengan salat dan sabar. Dengan salat dan sabar. Dan bukti cinta kepada Allah yang ketiga adalah bersedekah. Itu bukti cinta. Gampang ya Bapak Ibu, bukti cinta kepada Allah. Membaca Al-Quran, salat, dan sedekah. Kalau tiga ini ada dalam diri dan kita sudah nikmat, maka itulah cinta kita kepada Allah. Tapi kalau ngomong cinta kepada Allah, maca Quran getana, bacaan Quran masih letat-letut, lentat-lintut. Nah, ya. Berarti memang mana bukti cinta teh? Omdo, ya, omong doang alias COD, ya, cuma omong doang. Ayeuna keur usum jelema COD, Bu, cuma omong doang. Cinta Allah tapi tara maca. Cinta Allah tapi salat oge sangeunahna. Cinta Allah tapi terasa dekat. Sanu gitu teh Bu. Kurang. Jangan nuduh-nuduh orang lain. Kita ini ngomong nawa cinta kepada Allah. Baca Quran jarang. Sekalinya baca Quran hayang katempo batur. Sekalinya baca Quran kudu aya speakerna, mun eueuh speaker eureun maca Quran. Sekalinya baca Quran kudu loba jelema. Lamun eueuh jelema teu maca Quran. Ya, gitu Bu ya. Kemudian berikutnya apa Bu? Kita ini sholat, perbaiki yuk sholat kita dari mulai awal, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, sampai dengan terakhir at-tahiyyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatul lillah. Jadi di awal lillah, di tengah-tengah lillah, ujungna oge lillah. Atau alus kaluarna teh assalamualaikum ka kanan, assalamualaikum ka kiri. Selamat anu di kanan, selamat anu di kiri. Ya, gitu Bu. Lain di mata salat ngomongkeun batur. Gitu Ibu ya. Lain gitu. Tas salat lauk batur beak. Gitu deh. Pada ya. Tas salat balong batur beak, tas salat kebon batur beak. Nah, terus Bu, tas salat kalakuan batur diomongkeun. Tas salat pajak beak, tas salat duit digarong. Nah, gitu. Dan yang ketiga adalah sedekah. Ini Bapak Ibu, sedekah atau wakaf itu tidak boleh duit haram. Saya di kelompok kita yang kita sebut sebagai silaturahim wakaf, untuk Jinten Mutmainnah yang akan kita buka di Sukamiskin, di Cileunyi, di Jatiwaras, dan di apa namanya itu
Citarik Sukabumi ya, insya Allah tidak akan menerima sedekah yang sifatnya barang haram. Nah, apalagi mungkin yang sifatnya harus pakai proposal, tidak akan pernah pakai proposal untuk bangun saung tahfidz Al-Quran. Saung tahfidz Al-Quran hanya akan dibangun dengan celik putih celak herang dari hati yang bersih, dari harta yang bersih, dari para pewakaf atau muwafik, dari para donatur yang akan kita kelola bersama. Kan gitu ya, termasuk tenaganya, termasuk pikirannya, ide-ide dan sarannya, termasuk juga hartanya yang akan diwakafkan. Ingat Bapak Ibu, ketika bersedekah dalam artian yang lebih luas, sedekah yang perlu kita lakukan bukan hanya sedekah 100, 200 ribu, 2.000 kepada pengemis, tapi sedekah yang akan kita kemas dari mulai kita tahu Rasulullah SAW sangat menganjurkan kita itu bersedekah, berwakaf Al-Quran. Ya, baik berupa Al-Qur'annya sendiri ataupun memberikan beasiswa kepada menghafal Al-Quran ataupun membiayai anak ataupun orang-orang yang bergerak di bidang baca dan menulis atau belajar mengajar Al-Quran. Jadi yang pertama adalah yang utama dari sedekah adalah menyebarluaskan Al-Quran, mengongkosi orang, memberikan kesempatan kepada orang lain untuk mengenal Al-Quran. Yang kedua adalah yang kita sedang kembangkan, membangun masjid dan prasarana ibadah. Umat Islam termasuk di dalamnya ruangan kelas atau memberikan tempat bermain, termasuk wisata alam ruhani, wisata alam untuk mengenal Al-Quran. Bukan tidak mungkin kita bisa lakukan itu. Ya, kemudian berikutnya adalah kita membangun sumur. Nah, sedekah yang utama itu bangun sumur. Sekarang kita kalau seandainya kita punya air minum aja, kemudian kita sedekahkan dari Bu Agus ini sedekahkan air minum. Lalu Bu Agus, galuan aja ya. Nah, kemudian saya minum air ini, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Setiap saya minum, yang menyediakan air minum ini dapat bismillahnya. Jangan lupa Bapak Ibu, namun Bapak Ibu hese maca bismillah lamun minum, menyediakan tempat minum. Ya, sekarang kan lagi kembangkan yang namanya memberi jumlah berkah kan gitu ya, di mana-mana ada. Ada yang dibagikannya itu di masjid, tapi kemarin saya melihat di daerah Bumi Panyawangan dibagikan itu tidak di masjid, tapi di rumah makan, ditulisin di rumah makannya, makan hari Jumat ini gratis, silahkan datang. Jadi terkudu ngantrikan barudak di masjid, datang sampai kadinya, tinggal makan sekenyangnya, masya Allah. Jadi nanti teh Bapak Dedeknya di sini, dengan karedok selama hari Jumat, karedok gratis, insya Allah cepat habis. Ya. Nah berikutnya yang harus kita pahami, membuat sumur itu ternyata dicontohkan termasuk yang oleh Rasul dianjurkan kepada orang-orang untuk membuat sumur dimanfaatkan untuk kemaslahatan bersama, bukan untuk sorangan. Artinya dalam arti luas, bisa sumur bor, bisa sumur gali, ataupun mungkin membuat aliran air ke rumah-rumah. Nah, jadi kalau perusahaan air minum itu ya kayak namanya yang sekarang di galon-galon itu kemudian disebarkan, wah kalau gratis dibagikannya luar biasa Bu. Gratis, orang suka miskin setiap hari dapat 1 galon air mineral. Wah kayaknya mantap sekali itu ya. Kalau nanti Saung Tahfidz Al-Quran bisa dari sini, silahkan bikin nanti kalau ada yang donaturnya bikin apa filter air, nah, sehingga silahkan yang ngambil dari sini gratis, insya Allah. Rencanakan, bukan tidak mungkin. Kenapa? Ngebuka aku lagi bisa apanya? Ngomongnya di laut, di gunung, meli gunungnya, sumber airnya dibeli, diangkutin. Jadi bengar manehna Bu. Padahal tadinya teh dari sekedar melihat kasihan ya orang minum airnya kotor. Jadi ya coba ya dialirkan sampai ke rumah-rumah. Sekarang siapa yang tidak tahu yang namanya Aqua? Bahkan merek lainnya disebutnya Aqua, padahal etama dengan samera. Masya Allah. Ya, yang ketiga itu adalah menggali sumur atau bikin sumur atau menyediakan fasilitas air bersih dalam karya luar. Dan yang keempat, ini yang sedang kita kampanyekan juga, yaitu menanam pohon, bukan menebang pohon, membuat hutan, bukan menghancurkan hutan, gitu ya.
Dalam artian apa? Boleh ditebang, tapi diganti diremajakan, bukan ditebang kemudian diterlantarkan. Dari mulai yang kecil sampai yang besar, ya, insya Allah. Tentunya perbuatan-perbuatan lain masih banyak dalam tapi itulah kenikmatan kita yang harus kita sebarkan. Kata Rasulullah SAW bahwa sedekah itu bisa menolak bala atau bisa menghindarkan dari bahaya yang akan menimpa bagi diri kita. Sedekah juga adalah penghapus dosa. Nah, dan sedekah juga bisa jadikan tambatan silaturahim jadi lebih bagus. Saudara dengan saudara yang sedang pasea tiba-tiba punten dikirim transfer rekening lumayan pilih bade jalan-jalan. Waduh, lawan bukan dulu model gitu, tela. Ya, ayang sok itu Bu. Teh punten nomor rekeningna aya naon, Dek? Iya iya, aya rezeki pilih bade jalan-jalan. Nah, terus ditransfer sampai sabaraha 50 juta. Ya, makanya gubernur orang wetan oke bisa ke seorang penyanyi dangdut transfer neng 50 juta kan gitu ya. Nah, kalau misal apem mesti apem 50 juta gitu ya. Nah, baik Bapak Ibu, yuk kita tambahkan nikmat kita hari ini dengan membaca Al-An surat Al-An'am. Yang akan kita baca adalah lanjutan dari bahasan kemarin. Jadi surat Al-An'am ayat ke berapa Bu? 78 dan 79. Ya, kita lanjut sampai ayat ke 80. Jadi kita akan baca hari ini 3 ayat surat Al-An'am. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فلما رأى الشمس باغضة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وحاجته قومه قال أتهاجوني بالله وقد هدان ولا أخاف ما
يشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا. وسع ربي كل شيء علما. أفلا تتذكرون. صدق الله العظيم. Allahumma arhamna bil Quran. Alhamdulillah Bapak Ibu, 3 ayat sudah kita baca dari surat Al-An'am. Mudah-mudahan bacaan kita yang baiknya, yang benarnya diterima Allah sebagai amal ibadah, dan yang salahnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita diberikan kesempatan untuk terus-terusan belajar untuk memperbaiki kualitas bacaan kita. Insya Allah Bapak Ibu, saat ini kalau di Saum Kamil Al-Quran Al-Ikhlas yang di Sukamiskin ini, kita belajarnya membaca, ya, membaca. Dan setelah membaca, mudah-mudahan ada yang hafal 1 ayat, 2 ayat. Hanya disebutnya saumnya saum tahfidz. Insya Allah nanti yang di Cileunyi, ya, kita akan buka itu saumnya saum memperbaiki bacaan Al-Quran, disebutnya saum tahsin. Insya Allah yang ngajarnya sudah siap, tinggal fasilitasnya yang perlu kita bersama-sama untuk mewujudkannya mau seperti apa. Yang udah jelas bahwa tetap berupa saum, tidak akan berupa gedung bertingkat. Karena apa? Duit nah gitu ya. Bukan tidak mau Pak Dede bikin gedung bertingkat, bikin tower tahfidz Al-Quran, bukan. Tapi kita saum tahfidz Al-Quran. Karena apa? Karena duitnya yang ada hanya cukup untuk bikin saum. Dulu juga kan di sini saum punya saum, kemudian saumnya diganti ya alhamdulillah sekarang sudah penting lah ya, duduknya bisa enak. Desien kacepet pu palumpu ya. Nah, kemudian yang di Jatiwaras Tasikmalaya nanti insya Allah itu berupa saung alam untuk bertadabur. Terus saung tadabur Al-Quran. Dari mulai masuk itu kita udah mulai ikro, kemudian di dalamnya lari-lari, kemudian nanti kalau mau cebur di sungai silahkan. Badai innalillahi bak mangga, mal balik deui, ya gede, baru manana, ya insya Allah mal bisa Bapak Ibu malam menyeberang, ya karena gede. Dan yang di Citarik itu sekaligus katanya menurut yang punyanya Mas Cahyo, ya beliau itu punya di dekat tempat Arung Jeram Citarik, dan di situ bisa untuk main-main, artinya bisa untuk menikmati bagaimana Al-Quran itu dipahami, dan kita bisa melihat sambil pancurannya kemarin sudah diperlihatkan, nah, dan luasnya lumayan lebar ya, sekitar 1000 meter. Kalau yang di Tasik itu sekitar 1 hektar, insya Allah ya, yang sudah ada. Pengennya 5 hektar, insya Allah. Doain Ibu ya, Pak, insya Allah. Karena Pak, kalau ada niat, insya Allah ada jalan. Lamun niat acan tonggoro jalan, kayak ya kue cicing di imam ya. Minimal sudah niat. Setelah niat, yuk kita jalankan. Ingat yang 4, membagi-bagikan Al-Quran, membangun masjid dan prasarana ibadah, membuat sumur atau mengalirkan air, ya, termasuk bikin irigasi, dan yang keempatnya adalah nanam pohon. Yang nanam pohon sekarang sudah bisa dimulai di setiap tempat, termasuk di sini sudah ada pohon kersen, ya, insya Allah. Ya, cuman bisanya kersen, ya. Nah, baik Bapak Ibu, alhamdulillah di Sumedang ada Ibu Is bersama keluarga, di Bandung ada bersama keluarga, di Cirebon ada Ibu Irin bersama keluarga, di Cirebon juga ada Ibu Ida bersama keluarga, dan di Bogor ada Kang Agus bersama keluarga. Ini kayaknya yang paling dekat ke Citarik ada Kang Agus, insya Allah. Kapan-kapan kita ke sana nyamper beliau dulu. Ya. Baik Bapak Ibu, yuk kita lihat terjemah dan tafsir Ibnu Katsir dari surat Al-An'am
ayat 78, 79 dan 80. Kemudian tatkala Nabi Ibrahim melihat matahari terbit, dia berkata, inilah Tuhanku, ini yang lebih besar dari yang semalam. Yang semalam apa Ibu? Bintang dan bulan. Maka tatkala matahari itu terbenam di waktu maghrib, dia berkata, hei kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Jadi Nabi Ibrahim itu tahu ada orang yang mengikuti dia, ikut nyembah-nyembah matahari. Ya. Dan sampai sekarang ada Nippon. Nippon itu benderanya kan matahari terbit. Ya, dia tiap hari menyembah matahari itu, Nippon. Nah, agamanya yang sekarang masih dianut di Jepang. Tapi alhamdulillah sebagian sudah ada orang-orang Jepang yang beragama Islam, dan saya beberapa kali dan haji bertemu dengan orang-orang Jepang. Nah, ya, termasuk ada juga orang-orang Chinese yang sudah banyak sekali yang bukan Islam. Kemudian apa yang dikatakan Nabi Ibrahim? Sesungguhnya aku menghadapkan wajahku kepada Tuhanku yang menciptakan langit dan bumi dengan cenderung kepada agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhanku. Jadi ini setelah Nabi Ibrahim itu berpetualang malam hari melihat bintang, kemudian menganggap bahwa Tuhan itu seperti bintang, ternyata bintangnya hilang, Nabi Ibrahim tolak, tidak. Kemudian berikutnya ada bulan, Nabi Ibrahim menganggap bulan ini lebih baik daripada bintang karena lebih gede. Nabi Ibrahim juga kemudian begitu bulannya hilang, kemudian tidak. Dan ketika matahari muncul, Nabi Ibrahim mengaku ini mungkin yang namanya Tuhan itu. Ternyata maghrib tutup lagi. Beliau ngasih tahu kepada yang lain, weh kawan-kawan, sahabat-sahabat, aku tidak bertanggung jawab ya kalau kalian itu menyembah bintang, kalau kalian itu menyembah bulan, kalau kalian itu menyembah hari. Aku adalah Islam. Hanifah, yang berserah diri hanya menyembah kepada Allah. Itu dari Nabi Ibrahim, pelajaran bagi kita. Ya. Kemudian berikutnya di ayat yang ke-80-nya, dan dia dibantah oleh kaumnya. Dia berkata, apakah kamu hendak membantahkan tentang Allah, padahal sesungguhnya Nabi Ibrahim berkata, apakah kamu hendak membantahku tentang Allah, padahal sesungguhnya Allah telah memberi petunjuk kepadaku, dan aku tidak takut kepada malapetaka dari Tuhan-Tuhan yang kamu persekutukan dengan Allah, kecuali dikala Tuhanku menghendaki sesuatu dari malapetaka itu. Pengetahuan Tuhanku meliputi segala sesuatu, maka apakah kamu tidak dapat mengambil pelajaran? Jadi Nabi Ibrahim itu tidak takut oleh orang-orang yang mengancam dirinya bahwa kalau tidak menyembah berhala, tidak tunduk kepada Namrud, bahwa akan dibakar, bahwa akan disiksa, bahwa akan diperlakukan semena-mena, dinistakan. Kata Nabi Ibrahim, aku tidak takut, yang aku takutkan hanya Allah. Ya, gitu Bu ya. Sampai-sampai nanti peristiwanya itu Nabi Ibrahim ketika dibakar pun hanya sendiri yang waktu itu ikut setia dengan Nabi Ibrahim, nggak ada. Dan satu orang perempuan yang nyahun ke Nabi Ibrahim itu Ibrahim, maaf, namanya tadi dulu. Nah, siapa dia? Itulah Siti Sarah yang nungguin yang begitu menyala itu, yang lainnya udah pada tidur, udah pada bubar, Siti Sarah menungguin aja. Sampai akhirnya keluar Nabi Ibrahim dalam keadaan lebih ganteng daripada sebelumnya. Bayangkan, lamun geus dibakar lebih ganteng, makanya pada dia yang ganteng dibakar, Bu. Nah, dibakar dengan artian di